Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Okta. Saya akan menjelaskan materi fikih bab 1, yaitu konsep hak dan kepemilikan. Langsung saja, pengertian hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf atau segala yang keluar dari seseorang manusia dan dengan kehendaknya, dan syarak-syarak menetapkan beberapa haknya terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Yang kedua, pembagian hak milik. Hak milik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu individual. Setiap manusia berhak untuk menguasai suatu objek, seperti tidak boleh menggunakannya untuk kejahatan, semena-mena, dan tujuan bermewah-mewahan, dan tidak boleh melakukan penimbunan. Yang kedua yaitu sosial atau hak milik kolektif. Objek yang dimiliki lebih dari satu orang. Untuk harta milik kolektif tersebut harus diperlakukan sebagaimana diperjanjikan atau kesepakatan mereka. Hak milik yang ketiga yaitu hak milik negara, digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Sumber kekayaan negara dalam Islam dapat berupa zakat, ghanimah atau hasil harta rampasan perang, infak, sedekah, pajak, dan harta yang tidak memiliki tuan atau yang ditelantarkan. Hukum yang berkaitan dengan hak milik adalah 5, yaitu yang pertama jual beli, yang kedua hibah, yang ketiga wakaf, yang keempat waris, dan yang kelima barang temuan. Kepemilikan hak ada 3, yaitu hak Allah dan manusia. Semuanya adalah milik Allah. Manusia hanya pengelola namun memiliki hak terbatas. Hak yang kedua hak syahsi. Hak syahsi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syarak. Hak yang ketiga yaitu hak aini, merupakan kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Sumber kepemilikan. Cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam ada 4. Yang pertama yaitu ihraz al-mubahat, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Yang kedua, akad atau transaksi, yang dia lakukan dengan orang atau badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Yang ketiga, melalui khalafiah atau penggantian, baik penggantian waris maupun penggantian ganti rugi. Dan yang keempat, melalui tawalud min mamluk, yaitu hasil dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang, baik hasil itu datang secara alami atau dari usaha pemiliknya. Selanjutnya yaitu bab 2 dengan judul akad. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yang al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan penerimaan ikatan, dan qabul yaitu pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Rukun akad ada 4. Yang pertama, akid adalah orang yang berakad atau subjek akad. Yang kedua, maq'ud alaih adalah benda yang akan diakadkan atau objek akad. Yang ketiga, maudhu al-akid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Dan yang keempat yaitu zigot al-akid, yaitu ijab qabul. Syarat akad yang pertama, memiliki pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum atau mukalaf. Yang kedua, objek akad diakui oleh syarak. Yang ketiga, akad itu tidak dilarang oleh nas dan syarak. Dan yang selanjutnya, akad itu bermanfaat. Ijab tetap utuh sampai terjadinya qabul. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syarak. Jenis akad dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu akad nafis. Akad nafis adalah akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua, akad mauquf merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Yang ketiga, akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. Yang keempat, akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah atau perwakilan. Yang kelima yaitu akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syarak. Dan yang terakhir yaitu akad fasid, merupakan
akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Bentuk akad dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pernyataan kehendak secara lisan, yang kedua pernyataan akad melalui tulisan, yang ketiga penyampaian ijab melalui tulisan, yang keempat pernyataan kehendak dengan isyarat, dan yang kelima pernyataan kehendak secara diam-diam. Macam-macam akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu tabungan atau penghimpun dana, yang biasa disebut dengan funding. Yang pertama yaitu wadiah, artinya titipan, di mana menitipkan barang kepada orang lain tanpa adanya upah. Yang kedua mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana yang satu sebagai penyandang dana atau shahibul mal, dan yang kedua sebagai pengusaha atau mudharib. Keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Macam yang kedua yaitu berbasis jual beli atau al-bay. Yang pertama, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, pembayarannya dilakukan di muka. Dan yang terakhir, istisna merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Macam yang ketiga yaitu berbasis sewa menyewa. Antara lain, ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Yang kedua, muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Dan macam yang keempat merupakan berbasis upah atau jasa pelayanan. Jasa pelayanan terdiri dari kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kedua yaitu wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga hiwalah, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Yang keempat rahon atau gadai, dan yang kelima jualan. Selanjutnya yaitu bab 3 yang berjudul jual beli. Jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syarak. Rukun jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga yaitu ijab qabul. Syarat jual beli dibagi menjadi 2, yaitu penjual dan pembeli balik, tidak pemboros, tidak ada paksaan. Dan yang kedua yaitu barang milik sendiri, jelas barangnya dapat diserahkan langsung atau sesuai perjanjian, suci bendanya dan bermanfaat. Jual beli yang dilarang dalam Islam, yang pertama yaitu riba. Riba merupakan pengambilan kelebihan saat melakukan transaksi jual beli dengan tata cara tertentu, misalnya pembayaran dengan sistem cicilan. Yang kedua yaitu gharar, artinya ketidakjelasan dari barang penjual maupun pembeli sehingga peluang terjadi penipuan semakin besar. Yang ketiga maisir, merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan atau bahasa kasarnya yaitu judi. Yang keempat yaitu tadlis, merupakan informasi yang tidak lengkap atau malah sengaja disembunyikan agar keuntungan penjual berlipat atau pembeli agar penjual memberikan keringanan, bisa berbentuk informasi ataupun barang. Yang kelima yaitu ghabn, hal tersebut berlaku baik dari pihak pembeli maupun penjual sehingga peluang besar terjadi penipuan atau kerugian. Yang terakhir yaitu najasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memanipulasi dengan menciptakan penawaran palsu untuk meningkatkan omset penjualan. Riba dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu riba fadil, merupakan jenis riba ini terjadi tatkala kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua yaitu ribayat, terjadi ketika proses transaksi tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran. Yang ketiga, riba nasiah atau transaksinya terjadi ketika ada proses jual beli dengan tempo tertentu.
Yang keempat yaitu riba qard, merupakan meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami. Dan yang terakhir yaitu riba jailiyah, merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Barang-barang ribawi yang harus hati-hati dalam aktivitasnya dibagi menjadi 6, yaitu az-zahab atau emas, ad-fiddah atau perak, al-bur, gandum, asyair, jawawut atau gandum, at-tamr, kurma, al-milh, garam. Dan selain berlaku pada 6 jenis barang tersebut, riba juga berlaku pada setiap barang yang memiliki alasan hukum yang sama dengan 6 jenis barang tersebut, seperti uang sekarang dan segala jenis makanan. Selanjutnya bab 4 yaitu kredit dan murabahah. Pengertian kredit dan murabahah. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Sedangkan murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli, berasal dari kata dasar rib yang artinya keuntungan, laba, tambahan atau margin. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengertian murabahah adalah jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Jenis kredit dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jika dilihat dari segi tujuannya, yaitu ada kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif dibagi menjadi 2, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru. Sedangkan kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Yang kedua, kredit konsumtif. Kredit konsumtif diberikan ketika konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Selanjutnya dilihat dari segi sektor usaha. Kredit dibagi menjadi 4, yaitu kredit pertanian, peternakan, kredit industri, dan kredit perumahan. Kredit dilihat dari segi jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek yaitu 1 tahun, kredit jangka menengah 1-3 tahun, dan kredit jangka panjang 3-4 tahun. Dilihat dari segi jaminannya dibagi menjadi 2, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Syarat dan rukun murabahah. Yang pertama, syaratnya masih sama seperti akad-akad lainnya. Yang membedakan dan yang ditonjolkan yaitu penjual harus jujur menginformasikan harga pokok kepada pembeli, dilakukan sesuai dengan rukun dan prinsip Islam, yaitu bebas riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu bank maupun nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah. Menurut buku standar produk murabahah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah terbagi atas 2, yaitu tunai dan non-tunai. Perbedaan antara murabahah dan mudharabah yaitu terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Untuk murabahah merupakan akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli, sementara akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal sohibul mal dengan pelaku usaha atau mudharib yang memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis secara produktif dan halal. Penentuan laba pada murabahah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan, sedangkan imbal hasil mudharabah dari usaha tersebut akan dibagi antara pemodal dan pelaku setelah diketahui hasil usaha. Materi selanjutnya yaitu bagi hasil. Sistem bagi hasil menjadi ciri khusus yang ditawarkan, dan tentunya aturan syariah yang berkaitan dengan bagi hasil haruslah ditentukan pada awal terjadinya akad. Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi kerelaan atau ridho oleh masing-masing pihak. Akad bagi hasil sejauh ini ada 4, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Umumnya bank syariah menggunakan musyarakah dan mudharabah.
Pengertian akad bagi hasil yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Akad yang kedua yaitu mudharabah. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Di dalam pembiayaan mudharabah, pemilik dana atau sahibul mal membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha atau mudharib. Akad yang ketiga muzaroah. Muzaroah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau presentasi dari hasil panen. Akad yang keempat yaitu musakoh. Musakoh merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Perbedaan muzaroah dengan mukobaroh adalah dari benihnya. Jika muzaroah dari pemilik lahan, maka mukorobah dari penggarap tanah. Selanjutnya jenis musyarakah. Musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk kepemilikan suatu barang yang berasal dari kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu syirkah uqud, adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama atau berserikat dalam modal dan keuntungan. Syirkah uqud dibagi menjadi beberapa, yaitu syirkah mufawadah yang artinya kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan dan kerugian sama dan memiliki tanggung jawab serta hak yang sama. Yang kedua syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua atau lebih dengan porsi modal yang berbeda. Pembagian keuntungannya tergantung kesepakatan, tidak harus sesuai porsi modal. Modal tidak harus uang, bisa barang ataupun tenaga. Syirkah yang ketiga yaitu syirkah al-amal, yang artinya kerjasama antara dua atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan bersama. Ini penetapan keuntungan musyarakah. Keuntungan musyarakah ditentukan sesuai proporsi modal, sesuai tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang, sesuai kesepakatan bersama, mau sesuai proporsi modal atau kinerja. Kerugian juga menjadi hal yang sama dengan penetapan keuntungannya. Selanjutnya yaitu jenis mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah ini di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tak terikat. Yang selanjutnya mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan atau objek investasi maupun sektor usaha. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Selanjutnya yang ketiga yaitu mudharabah mustarakah, di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan enggan pemilik dana, pengelola dana ini ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah mustarakah. Selanjutnya muzaroah yang dilarang, yaitu di mana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu baru dibagi hasil sesuai persentase. Yang kedua di mana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 meter dan 600 meter. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 meter itu. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 meter menjadi hak pemilik lahan. Berakhirnya akad muzaroah terjadi ketika pekerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh atau tidak mengikat. Yang kedua, pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan
upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan. Selanjutnya, jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya. Yang terakhir yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak atau mengakhiri dengan kerelaan. Musyakoh dibagi menjadi dua, yaitu musyakoh sah dan musyakoh tidak sah. Musyakoh sah atau sahih. Yang pertama, segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi menjadi dua. Hasil dari musyakoh dibagi berdasarkan kesepakatan. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Akad adalah lazim untuk kedua belah pihak, maka salah satu pihak tidak boleh membatalkan sepihak tanpa izin salah satunya. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur. Yang kedua yaitu musyakoh tidak sah atau fasid. Mensyaratkan hasil musyakoh bagi salah seorang dari akad. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad dan mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan, mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap, mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian atau setelah habis waktu akad, dan yang terakhir musyakoh digarap banyak orang, sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lain. Musyakoh selesai ketika tenggang waktu yang disepakati telah habis, salah satu pihak meninggal dunia, dan yang terakhir ada uzur salah satu pihak, sehingga tidak boleh melanjutkan akad.